Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala khairil khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD DPK Cibarus Asri, tanpa kecuali yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran agama Islam yang telah diajarkan oleh beliau, sekaligus mengagungkannya dan mempertahankannya. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan di hari kiamat, dikumpulkan bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini taklim kita adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-602. Bersyukur kita kepada Allah dapat hadir dalam taklim yang mulia ini. Malam ini kita sudah berada memasuki malam tanggal 12 di bulan Rajab tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-11 di bulan Januari tahun 2025. Mari kita awali taklim kita yang ke-602 pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat, dan dengan pembacaan dzikir jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita, dan sahabat-sahabat kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, anak cucu kita, ponakan kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren atau di perguruan tinggi atau di lembaga
Rabbi ighfir lana amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ila bariyah Allah bi alil bariyah Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah wa min hammi wa min ummah bi alil bariyah Allah. Bi alil bariyah Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami hingga pada bulan Ramadan. Hingga pada bulan Ramadan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Hasil
lisan la ilaha illallah alaman alaman min jawadil iman wa min fitnatil syaitan ya qadim al-ihsan kana ilaha min ihsan ihsan kal qadim ya hanan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita yang mulia, kekasihnya Allah, beliau bersabda, "Ra'aitu lailatal mi'rajin nahron, ma'uhu ahla minal asal, wa abradu minas salji, wa awtahiyahu minal miski." Faqultu li Jibril, "Liman hajat?" Qala, "Liman shalla 'alaika fi syahri Rajab." Artinya, pada malam aku dimi'rajkan, aku telah melihat sebuah bengawan yang airnya sangat manis, lebih manis daripada madu, sangat segar, lebih segar daripada salju, sangat harum baunya, lebih harum baunya daripada minyak kasturi. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Liman haja?" Untuk siapa bengawan ini? Qala, malaikat Jibril menjawab, "Liman shalla 'alaika fi syahri Rajab." Bengawan ini untuk orang yang bersolawat kepada engkau di bulan Rajab, bulannya Allah. Jadi mumpung bulan Rajab masih ada, kurang lebih sekitar 19 hari lagi ya, kita manfaatkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umpama di bulan-bulan sebelumnya kita bersolawat kepada Rasulullah sehari hanya 100 kali, di bulan Rajab ini harus ditingkatkan lebih banyak lagi. Bisa 200, bisa 300, bisa 400, bisa 500, bisa 1000, bisa 2000, bisa 3000. Intinya perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fase pertama di bulan Rajab tahun ini telah berlalu. Kemarin hari Jumat itu terakhir fase pertama. Tadi siang hari Sabtu itu sudah masuk awal fase kedua. Sekedar mengingatkan, jangan lupa pada fase kedua dari mulai tanggal 11 Rajab sampai tanggal 20 Rajab, sekedar mengingatkan, jangan lupa tasbihnya, istighfarnya dibaca tiap hari 100 kali, yaitu Subhanallahil ahadis samad, Astagfirullahaladzim, innahu kana tawwabar rahimah. Ini kelihatannya ada yang dibaca tadi siang, ada yang enggak. Kebanyakan sih yang enggak ini. Karena banyak yang lupa, ada juga yang enggak hafal. Nanti fase ketiga terhitung dari mulai tanggal 21 Rajab sampai tanggal 30 Rajab, atau sampai bulan Rajab berakhir. Karena boleh jadi ya, bulan dalam Islam kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Nanti lihat saja kalender. Intinya sampai bulan Rajab berakhir. Fase ketiga jangan lupa istighfar dan tasbihnya dibaca lagi tiap hari 100 kali. Subhanallahil rahim, Subhanallahir rahim, Astagfirullahaladzim, innahu yaghfirud dzunuba jami'an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
fahtarimuha di surah kullaha. Muliakan oleh kamu bulan-bulan haram seluruhnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Pertama, bikasrati syam, dengan melaksanakan puasa di dalamnya. Yang kedua, wan nadami ala ma salafa minal asam, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, memperbanyak istighfar di bulan Rajab, karena bulan Rajab ini adalah bulan untuk kita membersihkan dosa-dosa kita yang dilakukan oleh anggota badan kita selama setahun terakhir, baik dosa yang dilakukan oleh mata, telinga, hidung, lisan, tangan, perut, kaki, dan yang ada di tengah-tengah. Bersihkan di bulan Rajab diantaranya dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak taubat, dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak sholawat, sedekah, sholat sunnah malam, dan lain sebagainya. Intinya tingkatkan amal soleh, amal ibadah, kebaikan di bulan Rajab. Bulan dilipatkan dengan pahala jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala di bulan-bulan sebelumnya. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kita melakukan kebaikan, satu kebaikan itu hanya dilipat gandakan 10. Tapi kalau kebaikan itu kita lakukan di bulan Rajab, bulan Allah, dilipat gandakan lebih besar lagi, pahalanya menjadi 70 kali lipat ganda. Maka berlomba-lombalah mengerjakan amal kebaikan di bulan Rajab. Jangan sekali-kali menodai bulan Rajab, bulannya Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, memuliakan bulan Rajab, bulannya Allah. Jangan sekali-kali kita sebagai hamba Allah menodai, mengotori bulan Rajab, bulannya Allah yang dimuliakan oleh Allah, bulan agung ini, dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Para jamaah, bulan Rajab ini seharusnya kita gunakan untuk membersihkan dosa, bukan untuk menambah dosa, bukan untuk menodai, melakukan perbuatan dosa di dalamnya. Tidak, para jamaah. Sehingga dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz yang ketiga ayat 133 Allah memerintahkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dosa dari Tuhan kalian dengan memperbanyak amal soleh di bulan Rajab, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak sholat sunnah, dengan memperbanyak puasa, dan dengan memperbanyak amal-amal soleh yang lainnya, yang keseluruhannya itu apabila kita lakukan semata-mata karena Allah, itu dapat menghapus perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, kata Allah. Bersegeralah kalian, bergegaslah kalian ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu, wa jannah, dan menuju surganya yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah wiqayatun nafsi min iqabillah bimtisali awamirillah wa jatina binawahihi. Orang yang bertakwa itu orang yang pandai menjaga dirinya, memelihara dirinya, memelihara seluruh anggota badannya dari perbuatan-perbuatan dosa yang mengakibatkan akan mendapatkan azab Allah. Pandai menjaga seluruh anggota badannya dari azab Allah akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota badannya, dengan cara bimtisali awamirillah, mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, wajib nabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Di antaranya di bulan Rajab ini kita seyogyanya berlomba-lomba untuk selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imam dalam salat berjamaah, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita selalu berupaya
berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Pokoknya bagaimana caranya supaya saya dalam sholat 45 waktu mendapatkan takbiratul ula bersama imam di bulan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna Allah Taala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, Ija anzala ahatan minas samai ala ahli ardi, apabila Allah hendak menurunkan azabnya kepada penduduk bumi, suripat an umaril masajid, maka azab Allah yang akan diturunkan oleh Allah kepada penduduk bumi, oleh Allah akan dihindarkan, dijauhkan dari hamba-hamba Allah yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah. Kegiatan amaliyah yang paling pokok dalam rangka memakmurkan masjid Allah, yang paling pokok, yang paling terpenting ada dua. Walaupun selain yang dua perkara ini juga penting, karena semuanya dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Namun yang dua ini sangat pokok. Pertama, makmurkan masjid dengan meramaikan sholat berjamaah. Kalau di suatu masjid kita mendapatkan kendala, mendapatkan rintangan, mendapatkan halangan, kita bisa memakmurkan masjid di masjid-masjid yang lainnya. Karena semua masjid di atas permukaan bumi adalah masjid Allah. Rasulullah mendapatkan tantangan, rintangan, kesulitan untuk memakmurkan Masjidil Haram. Beliau pindah ke Madinah, bangun Masjid Madinah Al-Munawwar, baru di Madinah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah, itu yang pertama. Yang kedua, memakmurkan masjid dengan cara meramaikan pengajian di masjid. Karena yang dua perkara ini ruhnya masjid, nyawanya masjid. Masjid dibangun semegah apapun, menghabiskan biaya sebanyak apapun, itu ibarat manusia enggak ada ruhnya, enggak ada nyawanya. Kalau masjid itu tidak yang berjamaah, tidak ada yang taklim, ibarat tubuh enggak ada nyawanya. Nah, kalau masjid sepi, tidak ada yang berjamaah, sepi, tidak ada yang taklim, itu sangat rawan kemasukan juri, kemasukan iblis. Iblisnya bukan dari jin, bukan dari setan, iblisnya dari manusia. Siapa mereka? Kelompok-kelompok yang dalun mudilun, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan umat, seperti kelompok Wahabi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita jaga masjid kita dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bentengi masjid kita sama-sama saling bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong, bekerja sama untuk menjaga masjid kita jangan sampai kemasukan paham-paham yang sesat. Baik, adapun fadilah, keutamaan, keuntungan, keistimewaan, siapapun yang mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya dalam sholat berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, at-takbiratul ula, bermula takbiratul ula, yakni takbir yang pertama yang dilakukan dalam sholat namanya takbiratul ihram atau takbir taharrum. Yudrikuha, yang mendapati terhadap takbiratul ula tersebut sopo al-mu'minu, orang yang beriman, ma'al imami, bersama imamnya di dalam sholat berjamaah. Yang pertama, khairun, itu pahalanya jauh lebih baik, lahu baginya, min alfi hajjatin, daripada menunaikan 1000 kali ibadah haji, wa umrotin, dan 1000 kali ibadah umroh. Luar biasa. Berarti orang-orang yang selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya di dalam sholat berjamaah, sebenarnya mereka orang-orang kaya. Mereka mampu melaksanakan 1000 kali ibadah haji dan 1000 kali ibadah umroh. Setiap kali mereka mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Masya Allah. Kalau 5 waktu, subuh, zuhur,
asar, maghrib, isya selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imam, berarti hari itu dia mendapatkan pahala 5.000 kali ibadah haji, 5.000 ibadah umroh. Masya Allah. Coba ibadah haji aja berapa juta sekarang? 90 juta. Umroh yang paket 9 hari 30 juta. Ya, 90 juta tambah 30 juta berapa? Nah, itu baru sekali ibadah hajinya. Ini 1000 kali. Siapa bilang nggak kaya? Kaya sebenarnya. Kaya, orang-orang yang suka berjaya itu orang kaya sebenarnya. Cuma kita merasa miskin baik, nggak pernah bersyukur sama Allah. Kita dikasih sehat udah kaya banget ini. Ini kasih sakit mata nih, nggak bisa melihat. Dioperasi pengen melihat berapa juta uang keluar. Ini harta mulu nih, mata gua harta, telinga harta. Ini kalau dijual berapa harganya? Nggak bakalan jual. Kaya sebenarnya kita sebenarnya miskin karena kita kurang bersyukur, sehingga kita merasa miskin. Tapi kalau banyak bersyukur, insya Allah kaya kita. Kaya. Jadi orang kaya yang sebenarnya orang yang pandai bersyukur sebenarnya. Bukan karena banyaknya harta. Walaupun hartanya banyak, berlimpah ruah, tapi selalu merasa kurang, tidak pernah bersyukur, miskin terus dia. Miskin terus. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah, maka kata Nabi, laisal gina'an kasratil arad, innamal gina nafsi. Bukanlah yang dinamakan kaya karena banyak harta, tapi kaya yang sesungguhnya adalah gina nafsi, kaya jiwa. Hatinya kaya, lapang, luas, pandai bersyukur. Sekecil apapun nikmat dari Allah, dia selalu mensyukurinya. Bersyukur luar biasa. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Nah, itu yang pertama, keuntungan bagi siapapun yang mendapati takbiratul ula bersama imam di dalam sholat berjamaah, terlebih-lebih di bulan Rajab. Maka pahala baginya yang akan diberikan oleh Allah kepadanya itu jauh lebih baik daripada pahala 1000 kali ibadah haji, 1000 kali ibadah umroh. Bukan kayak itu orang kaya mendapatkan 1000 kali ibadah haji. Kaya. Masya Allah. Orang kaya aja se-Indonesia belum tentu bisa ibadah haji 1000 kali. Belum tentu. Siapa orangnya? Nggak mungkin. Bukan belum tentu lagi. Pasti nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak mungkin umur 1000 tahun. Kan ibadah haji kan setahun sekali. Nggak mungkin umurnya 1000 tahun umurnya. Paling panjang 80 tahun, itu pun nggak ada jaminan. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, walahu, dan baginya pahala dari Allah, minal ajri, daripada pahala, kaman seperti orang tasodakoh yang bersodakoh biwadni jabal Uhudin, dengan seberat gunung Uhud, jahaban emas, alal masakin, atas orang-orang miskin. Nah, ini yang kedua. Masya Allah. Jadi siapapun yang mendapati takbiratul ula bersama imamnya di dalam sholat berjamaah, maka ditetapkan oleh Allah pahala baginya, pahala yang jauh lebih baik daripada pahala menginfakkan, mensodakokan emas murni sebesar gunung Uhud kepada seluruh fakir miskin di alam dunia. Siapa orangnya yang begitu? Tidak ada, kecuali orang-orang yang suka berjamaah yang bisa begitu. Berarti kaya sebenarnya. Kita aja merasa miskin baik, merasa kurang baik hidupnya. Baik, yang ketiga, wayuk tabu, dan akan dicatat atau ditulis atau ditetapkan lahu pahala baginya bikuli rokaatin, untuk setiap 1 rakaat di dalam sholatnya ibadah tasanatin, pahala ibadah 1 tahun. Sholat subuh mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Sholat subuh kan 2 rakaat. Nah, 1 rakaatnya itu nilainya sama dengan nilai ibadah 1 tahun. Kalau sholat subuh 2 rakaat, berarti dia mendapatkan ibadah dengan nilai 2 tahun. Zuhur demikian pula, dia mendapatkan takbiratul ula bersama imam, berarti 4 tahun.
Asar 4 tahun, maghrib 3 tahun, isya 4 tahun. Kalau umpama 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya dalam salat berjamaah, itu artinya Allah menetapkan pahala baginya di hari itu sama dengan pahala ibadah 17 tahun. Masya Allah, 17 tahun sehari, ibadahnya sehari cuma 5 waktu, tapi dikasih pahalanya pahala ibadah 17 tahun. Ibarat orang kerjanya cuma sebulan, tapi dikasih gajinya gaji 50 bulan. Emang nggak mau apa? Lah, kita kalau umpama disuruh kerja sebulan, dikasih gaji 50 bulan sama seseorang, kita pasti mau. Kok sama Allah nggak mau ya? Padahal lebih kaya mana Allah dengan dia? Kok sama Allah nggak percaya? Sama manusia percaya gitu. Aneh. Di mana iman kita ini? Di mana iman kita diletakkan? Sama manusia percaya. Kamu mau nggak kerja di saya? Gak usah lama-lama, sebulan aja. Saya kasih gaji 50 bulan. Wah, pasti mau kita. Kata Allah, kamu mau nggak? Kamu sholat sehari semalam 17 rakaat, tapi aku kasih pahala 17 tahun, mau nggak? Nggak mau. Lebih percaya sama manusia daripada sama Allah. Padahal Allah Maha Kaya. Manusia terkaya dalam dunia itu dikayakan oleh Allah. Siapa manusia terkaya? Nabi Sulaiman. Siapa yang menjadikan Nabi Sulaiman kaya? Allah. Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tapi kita ternyata keimanan kita tipis kepada Allah, malah lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah. Itu tergantung keyakinan kita. Itu yang keberapa tuh? 3. Ya, yang ketiga ya. Sekarang yang keempat, udah masuk bisa belum? Belum. Nanti tolong dikasih tahu ya. Saya minta tahu aja, jangan tempe. Kasih tahu nanti. Yang keempat, wa kataba, dan akan menetapkan sapa Allah Gusti Allah lahu pahala baginya barokata ini 2 macam kebebasan, barokatan minan nar. Yang pertama, siapapun yang selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya di dalam salat berjamaah 5 waktu, maka oleh Allah ia dibebaskan dari neraka. Alhamdulillah. Yuk kita berjuang. Bagaimana caranya supaya diri kita dibebaskan oleh Allah dari neraka? Di antaranya Rasulullah sudah memberikan solusi, sudah memberikan petunjuk caranya berjuang untuk selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imam di dalam salat berjamaah. Dan kasih petunjuk sama Rasulullah, nggak mau juga. Tinggal kitanya mau nggak mengambil petunjuk ini. Kemudian wa bara'atan minan nifaq, yang kedua oleh Allah akan dibebaskan dari penyakit nifaq. Yang kelima, wala yakhruju, dan ia tidak akan keluar minad dunya, dari alam dunia. Banyak orang-orang yang sudah keluar dari alam dunia, pindah mereka ke alam kubur, pindah mereka ke alam barzah. Siapa? Orang tua kita, nenek kita, saudara kita, teman kita, banyak yang sudah pindah duluan, sudah keluar duluan dari dunia. Padahal mereka masih betah, tapi mau nggak mau mereka sudah dipindahkan sama Allah. Nah, kita pun akan menyusul mereka. Siapapun kita, apapun profesi kita, kita pun akan menyusul mereka. Insya Allah tenang, semuanya akan kebagian, nggak usah berebut. Nggak usah rebutan. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu hari kematianmu, kami putar di antara manusia, diputar. Bagian nanti juga kita, nggak usah nunggu mati. Ntar juga kebahagiaan, nggak usah ditunggu mati mah. Yang penting, yuk berlomba-lomba mengerjakan amal soleh, mumpung kematian belum datang. Itu aja yang penting. Hatta yara makana fil jannah, sehingga ia oleh Allah diperlihatkan tempat kembalinya di dalam surga. Kata Allah, hei malaikat, jangan dulu kau cabut nyawanya, karena dia adalah hambaku. Dia selalu berjuang dalam hidupnya untuk selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya.
Jangan dulu kau cabut nyawanya. Perlihatkan dulu surga tempat kembalinya. Datang malaikat Jibril memberi kabar bahwa tempat kembalinya adalah surga. Baru dicabut nyawanya. Akhirnya dia mati dalam keadaan tersenyum karena sudah melihat tempat kembali surga. Jadi ketika kita sakarat, itu tempat kembali kita akan diperlihatkan oleh Allah. Surga apa neraka? Nggak percaya? Coba sekarang sakarat, mau nggak? Ya. Itu dia masalahnya, nggak mau sakaratnya. Ini nggak akan percaya. Nah, supaya percaya harus sakarat dulu. Harus sakarat dulu. Karena ini akan diperlihatkannya oleh Allah ketika sakarat. Apakah tempat kita nantinya surga atau neraka? Itu akan diperlihatkan ketika kita sedang sakarat dan cabut nyawa. Begitu kita lihat, oh surga, kita tersenyum, mati dalam keadaan tersenyum. Karena kita sudah gembira, tempat kembali kita surga. Begitu diperlihatkan neraka, melotot kita ketakutan. Akhirnya mati, dicabut nyawa dalam keadaan melotot ketakutan. Nauzubillah min. Nah, itulah barokah. Kita selalu berusaha mendapatkan takbiratul ula bersama imam dalam salat berjamaah. Yang kelima adalah akan diperlihatkan tempat kembali kita di dalam surga sebelum kita meninggal dunia. Dan yang keenam, wa tadkhulul jannata bila hisab. Nanti di hari kiamat orang tersebut akan dipersilahkan oleh Allah masuk ke dalam surga tanpa dihisab dulu, tanpa harus berlama-lama dulu di padang mahsyar. Alhamdulillah. Itulah enam macam keuntungan bagi siapapun umat Nabi Muhammad SAW yang selalu berjuang untuk selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imam di dalam sholat berjamaah. Demikian kami kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, perhatiannya. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir apa yang Al-Fakir sampaikan semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya para jamaah yang mulia, mari kita tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Demikian, terima kasih.